syai'ani yaitu dua perkara. Hal dah obatnya niatun Ustaz. Enggak ahaduha ya, niatu obat lain. Ya. Ahaduha bermula salah satu daripadanya yang dua, niyatu raf'il janabati, yaitu niat menghilangkan janabah, mengangkat janabah. Lil junubi bagi orang berjunub. Awil haidi atau bagi orang haid. Awil haidi atau haid lil haidi bagi orang yang haid. Ai artinya raf'u. Ya. Berarti Enggak, raf'i. Oh, niyatu raf'il janabati ai raf'i hukmihi. Ya, ya. Ai artinya mengangkat hukumnya. Hukumnya janabah. Ya. Tahu hukumnya haid kan? Atau niyatu ya. Ya. Atau niyatu ada fardil ghusli. Atau niat melaksanakan fardu mandi, menunaikan fardu mandi. Au raf'a hadasin. Raf'i lagi. Ya, raf'i ini raf'a. Tanya aku. Raf'i hadasin. Atau menghilangkan hadas. Awit toharati. Betul atau toharati? Toharati. Atau menghilangkan toharoh. Itu semuanya atah kepada adai kah? Ya. Niat rafa hadas atau niat toharah. Darinya hadas. Atau darinya haid. Atau darinya junub. Niat toharah darinya niat bersuci. Gak perlu rafa lagi kalau suci kah? Niat bersuci darinya haid. Oke. Ada ghusli. Atau niat melaksanakan mandi, menunaikan mandi. Ya. Wa kadal ghuslu. Kada biasanya ikutin ke belakang, gimana betul? Ya, nggak apa-apa, tapi i'rabnya ada khabar muqaddam. Ya. Ya kan? Cuma isyarahnya aja ke belakang. Demikian pula boleh niat. Ya kan? Ghuslu ini menjadi khabar. Mubtada ya. Adapun mandi itu seperti demikian juga. Demikian juga ya. Maksudnya mandi, adapun niat mandi kan? Wakadal demikian pula itu mandi untuk salat. Maknanya niat mandi untuk salat. Lalu ghuslu faqat. Tidak mandi saja. Saja aku mandi. Enggak jelas kan? Enggak jelas. Enggak boleh. Wajibu an takuna niyatu. Niyatu an takuna niyata. Niyatu makrunatan bi awalihi. Dan wajib oleh bahwasanya ada niat itu diiringi. Bi awalihi dengan awalnya al-ghusli. Awalnya mandi. Ghusli ya. Mudhaf ilaih. Yakni maksud musannif ialah bi awali maghsulin. Dengan awal maghsul, awal yang dibasuh. Ya. Minal badani daripada badan. Walau min asfalihas, dan sekalipun dari bawahnya badan. Kalau nawa maka jika berniat ianya seseorang ba'da ghusli juz'in. Ba'da ghusli juz'in. Ya. Setelah membasuh bagian wajaba, maka wajib i'adatu ghusli, oleh mengulang basuhannya. Basuhnya bagian tadi. Niat iya sesudah membasuh bagian. Jadi ketika membasuh bagian enggak niat. Wajiblah oleh mengulang membasuhnya bagian yang tidak niat kan? Artinya dia sudah nyiram, terus sini niatnya. Ini sini baju ulang basuh. Walau nawa raf'al janabati, dan jikalau berniat seorang akan menghilangkan janabah. Atau ini betul. Lau syarat. Dan jikalau berniat seorang akan mengangkat janabah, menghilangkan janabah. Wa ghassala ba'dal badani, dan jikalau berniat orang, dan jikalau membasuh seorang, dan ini atah kepada nawa berarti. Ya. Kalau niat ia akan rafa'nya dan benar. Dan jikalau membasuh ya. Dan jikalau membasuh ianya seseorang ba'dal badani, akan sebagai badan, summa nama, kemudian dia tidur. Fastaiqadha. Lalu bangun ya. Lalu terjaga ya. Taiqadha ini kan tolak, dibangunin atau bangun sama bangun sendiri. Kadang alih sinta enggak ngaruh kadang kan. Ya. Kayak yaqdatan kan bangun. Istaiqadha bangun juga. Kadang-kadang dibangunkan kan. Atau bangun sendiri juga enggak apa-apa. Wa arada, dan menghendaki seorang bermaksud seorang ghusl baqi, akan membasuh yang tersisa. Akan membasuh daripada yang tersisa. Lam yahtaj, maka tidak butuh. Saya tidak butuh ianya seorang ila i'adati niyati, kepada mengulangnya. Tidak butuhnya seorang kepada apa? Tidak i'adati niyati, kepada niat. Udah cukup niat tadi ya. Walaupun kering beda. Maka tidur kan? Enggak apa-apa. Wasanihuma, dan yang kedua, dan adapun yang kedua daripadanya
fardu mandi. Ta'mimu zahir badanin, yaitu meratakan. Meratakan, ta'mimu zahir, meratakan daripada zahir badan. Hatta sehingga sampai goyah. Orang hatta nggak boleh kan? Ya. Hatal adfari. Hingga kuku. Ya, adfari enggak? Ya, kalau nggak tahu saya jadi marah. Adfari, atah kepada zahiri kan? Karena syarat atah dengan hatta, ma'tufnya bagian dari ma'tuf alih kan? Iya, ma'tuf alih. Bagian nih, kuku kan bagian dari badan kan? Dari badan. Hatal adfari, sehingga kuku-kuku. Wa ma tahtaha, dan barang di bawahnya kuku. Ya. Wasya'ru, dan yang ketiga nih. Wasya'ri. Atap ke badanin. Hingga sebenarnya justru hatta sya'ri. Oh, hatta sya'ri ya kan? Aman ini tambahan kan? Hingga bulu ya, rambut. Soalnya ada waw itu kan? Ya nggak apa-apa, asal nih kalau matan badanen hatta sya'ri. Cuma karena syarih ikut menambah hatal alfari wa matata wa sya'ri atah kepada alfar. Ya kan? Atah kepada alfari. Alfar berarti ya. Wa sya'ri, dan sehingga bulu, rambut atau bulu. Zahiran, zahir ada ianya rambut, wa batinan, dan batin. Ianya rambut. Wa in kasaf, dan sekalipun tebal ya. Zahir batin ya. Ya. Ini nggak ada yang miskin. Nggak ada aman ya. Wa ma dhahara min nahwi manbati sya'ratin, dan barang yang zahir, yang nampak ianya barang daripada seumpama tempat tumbuh. Tempat tumbuh rambut. Dalat yang hilang ya. Rambut yang hilang yang rambut qabla ghusliha, sebelum membasuhnya rambut. Dan ma yang zahir ya dari seumpama tempat tumbuh rambut. Yang hilang ya sebelum membasuhnya rambut. Sebelum mandi ada yang kita cabut nah. Ya. Jadi akarnya itu, kalau ada rambut akarnya kan nggak wajib basuh. Nggak wajib. Ya. Kulit yang tempat tumbuh kan. Tapi karena rambut tercabut, yang kulitnya tadi dalam jadi zahir kan. Karena nggak ada rambut lagi yang itu. Nah, ini juga ada hilang. Bagaimana hukum orang tadi memotong rambut, bersikat, perempuan haid, lalu dia atau ya nggak haram motong rambut ketika haid kan? Nggak haram, cuma rambutnya tuh wajib dibasuhkan, wajib juga untuk diikutkan mandi atau tidak? Nggak wajib. Sunnah saja kan? Sunnah. Kenapa sunnah kata Imam Ghazali? Karena dikumpulkan pada hari kiamat. Kan gitu. Ulama juri kan? Ulama lain bilang nggak bakal dikumpulkan. Yang dikumpulkan pada hari kiamat bagian ketika kita meninggal. Bagian yang sudah putus ketika kita hidup nggak akan dikumpulkan, ya kan? Tapi di kampung amalannya ya tetap. Seolah-olah perempuan ketika haid nggak berani nyisir rambut, ya kan? Takut padahal nggak apa-apa kan? Kalau nggak ribet banget hidup saya. Ya. Tapi nggak tahu mungkin dari dalam coba. Nggak ada. Wa ma dhahara nggak ada gue. Nggak ada. Ya, aman. Mana lagi? Qabla ghusliha, sebelum membasuhnya rambutmu. Wa sumakhin wa farji. Sumakhin apa gue? Sumakhin ini apa? Lekuk-lekuk telinga. Oh, ini. Ma yang zahir iya min sumakhin kan? Dari lekuk-lekuk kuping. Daripada min sumakhin. Wa sumakhin atah kepada nahwin. Dan ma yang zahir iya dari sumakhin. Min nahwi man bati sya'ratin. Berarti sumakhin. Enggak, jangan kita atah ke manbati, ke nahwinya. Wa ma dhahara min sumakhin. Ma yang zahir iya dari lekuk-lekuk kuping. Nah. Coba sumakhin. Ma dhahara ya kah? Ya, min sumakhin. Daripada lekuk-lekuk kuping ya. Wa farji imratin, dan alat perempuan. Inda julusiha, ketika duduknya perempuan, ala qadamaiha, di atas kedua tumitnya. Wa syukukin. Apa syukukin? Ayo wa ma dhahara min syukukin. Apa syukukin gua? Belah-belah badan, lebih-lebih badan. Wa syukukin ya. Wa batini atap ke belakang lagi gua. Ini wa sya'ri. Hatta berarti kalau kita lihat matan atah pada depan hatta tadi. Sya'ri. Hingga batin juduri. Batin jerawat ya? Ya, juduri. Apa jerawat?
Ya kayak bisul jerawat gitu. Bisul. Kayak bisul jerawat kan. Harus sampai batin gue. Kalau terbuka, kalau tertutup enggak. In fataha ra'suha. Terbuka oleh kepalanya kan. Kepalanya jerawat ya. La lagi nunggu. La batini kurhatin. Tidak batin luka yang telah sembuh ianya luka. Jadi la tadi, la apa tadi? La nafi. Batini atau ke batini. Atau ke batini. Kan sama-sama batini kan? Dan wajib dan hingga batin jerawat. La tidak batin luka. Jadi batini kita atas ke batini ini aja yang dekat. Berarti kalau luka nggak wajib dalam. Walaupun terbuka. Udah sembuh, luka udah sembuh ceritanya nih. Nah, la batinu kurhatin bariat. Ya. Tidak batin luka yang sembuh yang sembuh ya. Nah, tapi ada tambahan, wartafa'a itu penting. Wartafa'a kasyruha atau kishruha kan, dan terangkatlah oleh kulitnya luka, kembung. Ya, kembung. Kayak luka bakar. Nggak ada bolong di dalam, ya. Cuma nggak ada tutupnya, udah sembuh kan. Nah. Walaupun kembung dia, kayak kembung ini tetap kan. Zahirnya aja. Zahirnya aja, nggak wajib dalamnya kan. Nggak perlu kita kelupas ya. Walam yazhar syai'un mimma tahtahu. Dan tidak zahir oleh sesuatu daripada barang di bawahnya. Ya tadi itu luka ya. Di bawahnya kulit berarti nggak nampak kan. Kalau ada bolong berarti udah dianggap zahir kan. Ya. Kalau masukin air. Maka haram ya. Wa yahrumu fatkul multahimi. Dan haram oleh membuka yang sudah melekat. Ini kayak aklah mungkin ya. Atau kayak luka, ada bolong di dalam, udah melekat kan. Kita buka lagi, itu kan menyengsarakan diri. Wa ma tahta kulfatin. Tak lagi. Hatta pada hatta lagi. Dan sehingga barang di bawah kulf ya. Minal aklafi, daripada si aklaf. Aklaf hati orang yang enggak sunnah, yang berkuluf, hati aklaf. Aklaf orang yang berkuluf, yang belum sunnah, belum sunat. Artinya kalau yang belum sunat ini wajib. Yang di bawahnya. Kalau bisa dibuka. Kalau bisa dibuka berarti dibuka kan. Kalau enggak haram motong. Nah itu. Itu kan melekat namanya. Jangan dipotong. Kadang ada yang anak-anak enggak bisa kan. Enggak bisa, jadi haram dipotong. Nah, harus disunnah dulu berarti. Nah, ini ceritanya orang dewasa lah. Orang dewasa. Nah, helmnya harus dibuka. Artinya itu bagian zahir yang harus dibasuh. Enggak? Nah, itu harus dibasuh. Tapi kalau lucu pula kalau nggak bersunat. Kan ada orang-orang Allah yang baru masuk. Ini telak sanannya, nggak apa-apa. Fajibu ghuslu batiniha li'annaha mustahiqatul izalati. Maka wajib oleh membasuh batinnya kulub li'annaha karena bahwasanya kulub mustahiqatul izalati. Itu berhak dihilangkan. Walaupun belum dihilangkan kan? Makanya diwajibkan. Walaupun mestinya kan bukan zahir itu ada kulitnya. Tapi karena aturannya orang Islam memang harus dipotong, berarti batin pun dianggap zahir kan? Wajib basuh. La batini sya'rin. Tidak pada batin rambut. Batin rambut. Kan rambut nggak ada batinnya. In akada baru ada batin. Yang terikat dia dengan sendirinya. Rambut terbundel kan? Pasti ada dalamnya kan? Kejepit. Nggak wajib. Kejepit sendiri, bukan dijepit kan gua? Bukan kita bundel kan? Kebundel sendiri, rambut keriting. Wain kasuras aneh-aneh. Wain kasuras walaupun banyak ya. Iyanya bundelan. Ini bagi orang keriting, bukan keriting kan kok. Wala yajibu madmadatun wa istinsyakun bal yukrahu tarkuhuma. Dan tidak wajib oleh madmadah. Maksudnya? Artinya dalam mulut berarti bukan zahir. Oh iya. Nah kan? Batin kan? Ya, bal yukrahu, bahkan makruh. Makruh meninggalkan. Jadi sunnah berkumur berarti. Enggak? Sunnah aneh ibaratnya. Bima'in tuhuri dengan apa? Dengan apa mandi? Bima'in tuhuri, dengan air yang suci. Wa marra annahu ya. Dan lalui. Telah lalu. Wa marra telah lalu annahu bahwasanya barang ya duru. Itu hal dan sya'an kan? Ya. Jadi lalu oleh bahwa sungguh hal dan sya'an itu mudarat oleh berubahnya air. Tagayyuran darran akan perubahannya yang mudarat. Walau bima alal udwi, dan sekalipun dengan barang di atas anggota.
Khilafan li jam'in. Nah, ini maksudnya begini. Tadi mandi harus dengan air yang suci. Ya. Dan telah lalulah oleh buah sungguh halusnya itu mudaratlah oleh berubah air. Kita mandi, di badan kita ada sabun. Ya, mau mandi junub duluan pakai sabun misalnya. Ya. Atau kita udah mandi, pakai sabun tapi belum niat. Belum niat. Nah, ini mau kita siram lah, mau mandi junub kah? Air begitu kena sabun kan berubah. Ya. Berarti air itu nggak boleh untuk mandi junub. Atau seperti mandi pertama, dia mandi junub, pertama, cuma nggak merata. Nggak merata. Ya, berarti mandi junub belum sempurna. Terus dia sabun. Dengan alasan nanti pas mandi kedua kan mandi sabun kan merata kan nanti. Ya. Boleh. Yang keduanya berarti ada bagian tertentu berarti yang belum kena air yang suci menyucikan. Air sabun nggak dihitung kan? Makanya orang biasanya mandi junub dulu sekalian, baru sabun segala macam. Ya. Artinya perubahan air dengan walaupun ada di badan kita sabun lah kan, tetap mudarat lah. Tetap harus bersih. Khilafan li jam'in. Ini ada ringan nih kan? Ada jam'in nggak apa-apa kalau air yang berubah dengan ada yang di badan kita mana. Khilafan li jam'in. Nggak ada ala li jam'in. Nggak ada. Khilafan li jam'in udah. Titik doang. Udah. Terus. Wa yakfi zannu umumihi. Dan memadailah oleh zon daripada meratakannya air al-ma'i alal basyarati di atas kulit wa sya'ri dan bulu dan rambut wa illam yatayaqqan sekalipun tidak meyakini seorang akannya merata. Fala yajibu maka tidak wajib tayaqqunu umumihi oleh meyakini daripada meratakannya air. Bal akan tapi bal bahkan atau bal istidrak apa bal? Idrab ini. Karena yang di belakang benar, yang di depan juga benar kan? Ya. Idrab. Bal bahkan jadi cukup memadai ghalbatu dzan oleh kuat dzan dengannya rata dengannya umum dengannya rata pihi pada yang mandi. Kalau wudu seperti wudu ya. Nah, itu jadi nggak wajib kita meyakini ya. Cukup dengan dzan aja udah. Dzan kan setengah yakin juga kan ya. Kurang dari yakin dikit. Wasunnah lil ghusl wajibi wal mandubi dan disunnahkan bagi orang yang mandi dan bagi orang mandi yang wajib wal mandub dan disunahkan bagi orang yang mandi wajib dan ada orangnya bagi mandi wajib ya dan disunahkan bagi mandi wajib dan junub dan mandi sunnah. Atas miatu kan membaca bismillah awalahu pada awalnya mandi wa idzalatul qadarin tahirin dan menghilangkan kotoran keringat kotoran yang suci kamaniyin wa mukhatin seperti mani dan ingus wa najsin kok sunahkan najis nih ya sunahkan juga sebelum mandi maksudnya kita hilangkan dulu karena ada pendapat nanti berbarengan kan nggak boleh ada yang membolehkan. Ini najis sisa ya. Apakah untuk siraman mandi cukup sekaligus untuk menghilangkan najis atau enggak? Itu kan khilaf. Ada yang bilang syaratnya hilangkan najis dulu. Wudu kan wajib loh. Itu kan khilaf juga di wudu. Khilaf juga berarti ya? Khilaf. Apakah boleh langsung untuk wudu sekaligus menghilangkan najis atau enggak kan? Khilaf. Makanya di sini. Di sini berarti sunnah ini. Enggak wajib. Berarti mengikuti pendapat yang menyatakan boleh sekali kucur untuk najis dan untuk hadas. Nah, makanya sunnah kelihatannya. Ya. Bahkan disunahkan akan menghilangkan najis kan? Kamaudiyin. Kan ini ada nih wa in kafa ada nih. Wa in kafa lahuma ghuslatun waya. Dan jika memadai bagi keduanya oleh satu kali basuhan. Jika memang yang satu kali basuhan tersebut hilang najis. Sekalipun memadai bagi keduanya basuhan najis dan untuk mandi wajib oleh sekali basuhan. Sebenarnya udah cukup, tapi syaratnya najis hukmiyah. Ada bekas kencing di sini kah? Ini untuk mandi sekaligus untuk menghilangkan najis. Udah cukup. Nggak perlu hilangkan najis dulu baru mandi kah? Ya. Wa ayyabula man anzala qabla ayyughtasila. Dan bahwasanya kencing. Disunahkan lagi. Disunahkan. Dan bahwasanya kencing ya. Disunahkan ya. Dan disunahkan bahwasanya kencing. Akan bahwasanya kencing. Man oleh seseorang anzala yang mandi. Indal ya. Yang indal ya, yang keluar mani ya. Nah, andalah yang keluar ianya seorang, yang keluar mani ianya seorang. Qabla ayyughtasila sebelum bahwasanya membasuh mandi. Sebelum mandi iya. Sebelum mandi ianya seorang.
liyukhrijama supaya keluar ma oleh barang bagian tersisa ianya barang bimajrahu di salurannya, bimajrihi di majrahu, di salurannya mani ya. Ada sisa-sisa di situ. Karena gini, habis kita mandi nanti keluar lagi kan, wajib mandi lagi. Ya. Makanya kencing dulu kah, biar mendorong semuanya. Apakah itu termasuk sperma? Ya, sperma yang dimaksud. Kita junub nih. Junub, ya. Kita junub. Makanya sunnahnya kencing dulu, biar keluar semua. Kalau kita nggak kencing misal, kita mandi junub, sudah mandi junub, tiba-tiba keluar lagi. Wajib mandi nggak kira-kira? Ya. Kayaknya wajib mandi lagi kan? Kan itu masih keluar mani kan? Apakah itu dikategorikan mani itu? Mani. Yang keluar dari pipa kan mani semua. Dan mani kita sendiri. Beda lagi kalau mani orang. Ya. Nah, kayak perempuan misalkan kah? Coba kita lihat ada nggak di sini? Ya, perempuan, mani kita keluar dari perempuan ya. Ya, wajib ulang mandi dalam. Fadzalika li'annahu law lam yabul. Jikalau tidak kencing ia qablahu sebelumnya mandi. La rubama kadang-kadang keluar darinya. Keluar ianya mandi darinya. Ba'dal ghusli usah mandi fa yajibu alaihi yang ada tuh. Hah? Wajib ulang mandi lagi kan? Karena mandi dia. Mana untuk saya enggak ada. Ada. Qablaan yaktasil. Itu. Qaulu bimajrahu. Usan ayabula ilah sebenarnya itu. Ayabula. Bimajrahu. Qauluhu bimajrahu. Kau ya ay al-baul. Fadzalika li'annahu law lam yabul qablahu yurabbama kharaja minhu. Ya. Ba'dal ghusli fayajibu alaihi i'adatu. Maka bagaimana kalau dia sudah kencing? Keluar juga? Wajib juga, tapi kemungkinan keluar lagi enggak. Karena udah kencing biasanya udah keluar semua. Misalkan keluar lagi wajib mandi lagi. Itu enggak dilihat masalah kencing enggak. Makanya yang ukurannya kalau keluar mani wajib mandi. Cuma untuk meminimalkan ya kencing dulu. Apakah syarat mani tadi itu keluar itu harus tiga-tiganya atau salah satunya? Salah satunya cukup. Cuma masalahnya begini. Itu keluar pertama, tapi kan ada sisa. Ini yang dipermasalahkan di sisanya. Yang masih ada di saluran. Udah kita mandi, keluar lagi, masih dianggap itu udah meyakinkan mani. Karena emang kita udah pernah keluar mani. Cuma sisanya tinggal situ kan. Sama kayak orang buang air kecil. Maka disuruh ini kan, istibra apa namanya kan. Supaya pas rukuk salat nanti keluar lagi dia. Ya kan? Berarti kan batal salatnya itu. Nah, itu. Faba'da idalatul qadar. Faba'da idalatul qadar. Maksudnya? Ya. Maka disunnahkan sesudah menghilangkan kotoran akan apa disunnahkan? Madmadatu. Wa istinsyaku. Berumur dan istinsyak. Summa wudu, kemudian wudu. Kamilan secara sempurna. Nah, mestinya ini kan hal kah? Ya, kalau kita lihat lafaznya kah? Ya, walaupun nakirah nih. Kemudian wudu, karena wudu tidak sempurna mestinya, kecuali ada yang wudu itu sempurna kan gitu. Mestinya. Wudu'un kamilun kah? Mestinya. Coba ada enggak pembahasan? Kali-kali boleh sahih hal nakirah. Wudu'un kamilan. Ayat semua sunnah wudu kamilan. Kalau ya, enggak ada. Emang kamilan nih. Atau gimana caranya raknya? Wudu'un kamilan. Kamilan. Cocoknya hal. Kemudian disunnahkan akan wudu. Wudu hal keadaan wudu yang sempurna kan gitu. Ya. Nah, ini berarti kita ikut pendapat yang menyatakan boleh sahih hal nakirah kali-kali. Dan ittiba karena mengikuti sunnah. Rawahu syekhuna yusannu istishabuhu ilal faraghi. Dan disunahkan baginya seorang istishabuhu ilal faraghi akan menyertainya wudu. Akan menyertainya wudu ke hingga selesai. Sampai selesai mandi wudu masih ada belum batal. Nah, itu kan. Hatta law hadasa. Sampai sehingga jikalau berhadas yang seorang. Hatta sampai mana ilal sehingga jikalau berhadas ya. Ketika dia sedang mandi tiba-tiba berhadas. Kan udah batal wudunya. Sunnah disunahkan baginya ya ada tuh ngulang wudu. Wada amal mahamiliyu. Wada amal mahamiliyu ikhtisasu bil ghusli dan apa? Oh, ini mubtada nih. Waza'mu ya. Waza'amul muhamili ikhtisasu bil ghusli dan bermula dakwaan klaim ya. Bermula dakwaan Syekh Mahamili
akan apa mendakwakan terkhususnya wudu ihtisasahu dengan mandi yang wajib itu dhaifun lemah. Maf'ul. Dhaifun khabar ihtisas. Ihtisasa maf'ul da'mu masdar. Bermula klaimnya Syekh Mahamili akan apa beliau klaim? Akan khususnya wudu. Bukan khabar berarti? Bukan. Akan khususnya wudu dengan mandi wajib itu sunnah di atas. Baik untuk mandi wajib atau untuk mandi sunnah kan mandub tadi. Tetap ini masuk sunnah wudu. Cuma di sini Syekh Mahamili menyatakan kalau wudu itu cuma sunnah untuk mandi wajib. Kalau untuk mandi sunnah nggak sunnah wudu. Nah, kelihatannya begitu. Coba. Ada nggak? Mubtada'un khabaruhu dhaifun. Benar ya? Benar. Khabaruhu dhaifun. Wada'amul Muhammad yang mengklaim daripada Imam Muhammad ikhtisasahu akan mengkhususkannya wudu bil ghusli dengan mandi bil ghusli wajib dengan wajib. Ini pun itu lemah. Lemah pendapat yang Mahamili ini bahwa hanya mandi wajib yang sunnah wudu. Kalau kita mau mandi sunnah enggak sunnah wudu itu lemah. Yang kuat berarti mandi apapun sunnah. Wal afdalu adamu ta'khiri ghusli qadamain anil ghusli. Dan adapun paling afdal yaitu ketiadaan mentakhirkan membasuh dua kakinya daripada mandi. Ya, jadi kaki terakhirnya. Yang lebih utama enggak terakhir. Ya. Yang sering kita dengar terakhir kan? Wudu normal dulu tapi kaki enggak basuh kan? Ya. Habis mandi terakhir baru basuh kaki kan? Tapi di sini justru yang utama langsung basuh kaki. Nanti wudu sempurna. Baru disebut kamilan kan harus basuh kaki dulu. Nah, jadi mendukung kamilan di atas. Nah. Kama surraha bihi fi rawdah, sebagaimana barang telah jelas dalam menjelaskan bihi barang di dalam rawdah. Nawawi ya. Wa in sabata ta'khiruhuma fil Bukhari. Dan sekalipun sebutlah oleh mutakhir keduanya pada hadis Bukhari. Dalam hadis Bukhari secara jelas Nabi membasuh dua kaki selesai mandi. Nah, itulah nggak tahu kita ulama nggak ngambil zahir hadis kan, justru mengambil ijtihadnya tadi. Nah, mungkin ada penjelasan. Sekalipun sebutlah oleh takhir keduanya membasuh dua kaki dalam hadis Bukhari. Ada nggak penjelasan? Maksudnya ini mana tuh? Selesai mandi baru basuh kaki. Aturannya begini, kalau kita mau mandi junub, wudhu dulu kan, udah cebok segala macam, kumur-kumur istinja, wudhu normal seperti wudhu salat. Cuma ada pendapat menyatakan wudhu sampai terakhir kaki jangan basuh dulu. Mandi wajib dulu selesai, terakhir baru basuh kaki sebagai pelengkap wudhu. Itu aturan yang sering kita dengar kan. Tapi di sini beliau lebih menguatkan sebelum mandi wudhu aja dulu sempurna sampai basuh kaki dulu. Kemudian tinggal mandi aja udah. Walaupun menyalahi dengan hadis Bukhari. Nah, itu masalahnya. Kalau menurut Imam Nawawi dalam Rawdah, wudhu aja dulu sempurna sampai kaki-kaki basuh. Kemudian mandi junub beres. Ya, tapi dalam hadis Bukhari, basuh kaki terakhir. Walau tawaddu'a asna'al ghusli aw ba'dahu hasala lahu aslu sunnati. Dan sekalipun berwudu yang seorang pada pertengahan mandi atau setelahnya mandi, niscaya hasillah baginya seseorang oleh asal sunnah. Baik pertama mandi atau pertengahan mandi. Lakin al-afdalu ya. Lakin al-afdalu atapke afdalu boleh, afdala boleh. Ya. Ya kan? Afdalu aslu. Lakinna afdala. Kalau lakin tetap kita baca lakinna cocoknya. Ya. Kan? Enggak urah hataf di sini, istidrak aja. Lakin al-afdala. Itu dulu. Ya. Afdala masuk dengan lakinna. Kan lakinna saudara inna. Ya. Ya kan? Betul. Nah, itu. Lakin al-afdala taqdimu. Akan tetapi paling utama itu mendahulukannya. Wudu daripada mandi kan. Wa yukrahu tarku, dan dimakruhkan meninggalkannya wudu. Wa yanwi bihi sunnatal, dan berniat yang seorang bihi dengannya wudu sunnatal ghusli, akan sunnah mandi in tajarradat janabatuhu, jika menyendiri oleh janabahnya anil asghar. Jadi enggak hadas kecil, langsung hadas besar. Dia berarti kalau kita nggak perlu lagi niat hadas kecil, cukup dengan niat hadas besar sudah bisa wudu. Mana? Jadi gini, meniat ia dengannya wudu akan sunnah mandi jika kosonglah oleh janabahnya dari hadas kecil. Dia cuma berhadas besar. Dia gini, dia habis wudu, duduk kan nggak batal wudu. Tiba-tiba mimpi basah. Dia kan berjunub.
hadas kecil kan nggak batal yang keluar mani. Nah, jadi ketika mau mandi wudu niat sunnah mandi yaitu wudu. Tapi kalau dia berhadas kecil juga wudu biasa. Antum tidur Ustaz? Rafa hadas. Antum tidur, Pak? Tidur nggak apa-apa. Tidur di dalam. Ada bantal. Aman Ustaz. Nah itu. Jadi nggak perlu niat rafa hadas kecil karena dia nggak berhadas kecil. Itu maknanya. Ya. Jadi kenapa juga wudu? Wudu untuk sunnah mandi, bukan wudu untuk rafa hadas kecil. Karena dia nggak berhadas kecil kan? Itu makna kosong. Apakah ketika kita sudah apakah cukup nggak usah wudu? Itu memang dipastikan nggak usah. Jadi mandi besar itu sekaligus menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Cuma ini pembahasan untuk sunnah saja. Kalau tidak menyentuh ya. Kalau kita mandi contohnya menyentuh atau kentut dalam mandi. Ya. Selama mandi nggak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, itu nggak perlu wudu lagi. Nah, tapi kalau melakukan berarti hilang junub doang. Hadas kecil nggak hilang kan? Nah, itu. Wa illa nawabihi raf'al hadasi. Dan jika tidak berniat ya seorang bihi dengannya wudu raf'al hadasi asghari au nahwi atas umpamanya. Ini kalau dia nggak ada wudu ya. Kalau nggak ada wudu. Wa illa maksudnya jika tidak kosonglah oleh junubnya dari hadas kecil. Hadas kecil ya, hadas besar ya kan? Niat ya dengannya wudu akan rafa hadas yang kecil. Atau seumpamanya rafa hadas kecil. Rujan majlih. Karena keluar min khilafi mujibihil. Karena keluar dari khilaf orang yang mewajibkannya wudu. Ya. Karena keluar daripada khilaf orang mewajibkannya wudu. Al-qail yang berkata bi adamil indiraj, dengan ketiadaan masuk hadas kecil nggak masuk ke hadas besar. Ya, di pendapat yang kuat kan masuk kan. Walau ahdasa ba'da irtifa'i janabati a'dha'il wudu'i. Dan jikalau berhadas setelah terangkat ya. Terangkat daripada janabah anggota wudu, lazima wudu'u waratibah. Kalau berhadas ya sesudah terangkat junub dari anggota wudu. Artinya dia mau mandi junub tapi yang dibasuh anggota wudu dulu kan? Berarti di anggota wudu kan udah hilang junubnya. Lazim makannya oleh wudu secara tertib. Keadaan dia itu yang menertibkan dengan niat. Enggak paham. Jadi kalau berhadas ya sesudah terangkat janabah dari anggota wudunya. Lazim makannya oleh wudu. Artinya dia sudah wudu. Lalu dia bukan. Enggak, ini ceritanya dia mandi junub. Mandi junub, cuma dia mandi junub begini. Mandi junub basuh muka dulu. Enggak? Atau basuh tangan. Dasarnya dulu. Kalau orang mandi junub kan nggak perlu tertib, bebas kan? Selesai junub hadas besar hilang, hadas kecil hilang. Sekarang dia udah mandi junub, cuma yang dia mandikan anggota wudu doang. Anggota wudu, ini udah cuci kan? Cuci muka udah, mandi muka, mandi tangan, mandi kaki udah. Berarti mandinya belum selesai. Kemudian tiba-tiba dia berhadas. Berhadas ya sesudah terangkat junub dari anggota wudu. Berarti dia kan berhadas kecil sekarang. Dia selesailah mandinya. Dia sekarang dalam keadaan berhadas kecil. Lazim makanya oleh wudu dalam keadaan bertertib dengan niat. Harus wudu lagi sempurna. Disyaratkan tertib karena ini wudu normal ceritanya. Andaikan dia nggak berhadas tadi, mandinya udah sekalian untuk wudunya, sehingga nggak perlu tertib kan? Nah itu. Kayaknya begitu. Wajib akan dia oleh wudu dalam keadaan ditertibkan, mesti ada niat lagi. Wudu pakai niat, tertib. Harus muka dulu. Coba. Jikalau berhadas seseorang, seorang berhadas nih. Ya. Kapan dia berhadas? Setelah terangkat oleh junub dari anggota wudu. Terangkat junub pada anggota wudu. Jadi ini sudah dibasuh. Sudah dibasuh anggota wudunya. Lazimahul wudu. Lazim, wajib kepadanya oleh wudu lagi dalam keadaan tertib dengan niat. Jadi kita takdirkan begini, ini beliau jikalau berhadas ya sesudah terangkat junub dari semua badannya misal. Jangan anggota wudu saja. Dia udah sempurna mandi junub, kemudian berhadas.
Kalau dia mau salat kan wajib wudhu lagi dalam keadaan tertib. Sama saja kasusnya terangkat junub bukan dari seluruh badan, tapi dari anggota wudhu doang. Katakanlah yang dibasuh anggota wudhu doang, yang dimandiin. Anggota lain belum mandiin. Sesudah dia ini berhadaslah dia. Katakanlah dia cuci muka dulu, cuci tangan, udah kan? Perut belum dicuci. Kemudian dia berhadas, kan dia melanjutkan mandi, nggak perlu niat lagi, udah cuci perut. Kemudian berarti dia sekarang dalam keadaan berhadas. Jadi kalau apakah batal? Bukannya nggak batal. Dia baru suci harus wudhu dalam keadaan tertib. Wudhu seperti wudhu normal, nggak mandi junub. Coba Ustaz, muskilnya di mana? Nah, ini musanneh banyak takdir. Ya, jikalau seorang berhadas, setelah itu terangkatlah junub anggota wudhu. Atau kita balik aja. Jikalau mengangkat ia akan junub dari anggota wudhu, apa maknanya? Badan dia yang dia mandiin cuma anggota wudhu. Ya. Enggak? Kemudian berhadas ia. Berarti di anggota wudhunya tadi dalam keadaan hadas kecil. Hadas junub udah terangkat karena udah dimandiin kan? Kenapa hadas kecilnya? Karena udah buang angin, berhadas. Oh, berarti berhadasnya hadas kecil. Hadas kecil. Kalau berhadas ya, kalau besar kan? Kalau hadas besar kan enggak tahu wudhu berarti. Enggak. Kalau berhadas ya sesudah terangkat junub dari anggota badan. Badan dia berjunub. Ya. Badan dia ada anggota wudhu, ada bukan. Ini dia hilang junubnya cuma di anggota wudhu saja. Ya. Artinya anggota wudhu yang dimandikan. Sesudah itu dia buang angin. Berarti di anggota wudhu dia hadas janabah udah hilang. Tinggal hadas kecil kan? Dengan sebab buang angin kan? Ya. Nah, ketika dia wudhu lagi harus tertib. Karena bukan mandi kan? Kalau mandi nggak disyaratkan tertib. Itu Ustaz. Ya. Fata'ahudu ma'atifin. Kemudian disunnahkan akan memperhatikan lepek-lepek badan ya. Apa namanya? Lipatan-lipatan badan. Enggak, kalau Zuni seperti telinga. Ya. Ya, kuping ya. Lungki-lungki badan apa ya bahasa Aceh lungki-lungki. Ya. Wal ibti ketiak kan? Ya. Kan lungki itu kan? Wasurati besar. Ya kan yang lubang-lubang. Moki ini bagian mata ini kan? Tempat beleknya. Mahali syakin dan tempat terbelah. Wa ta'khudhu usuli sya'rin. Dan memperhatikan asal rambut, akar-akar rambut. Summa ghaslu ra'sin. Kemudian membasuh kepala. Iya. Bil idafati dengan menuang. Iya. Ba'da tahlilihi setelah menyela-nyelanya. Nyelanya apa tuh? Nyelanya kepala. Nyela-nyelanya kepala. In kana alaihi sya'run. Jika ada di atasnya kepala itu rambut. Kalau ada rambut sunnah sela-sela kan? Ya. Kalau nggak ada yang ngucur aja kotak. Wala tayamunun fihi li ghairi aqta'an. Ya. Tidak disunnahkan. Ya, tidak disunnahkan. Akan kanan dulu. Padanya kepala. Ya, dari aqta'kan keadaan. Dalil. Ini Pak pada mandi apa padanya kepala? Kalau mandi kan sunnah kanan dulu kah? Kanan dulu baru kiri kan gitu? Ini kayaknya kepala doang. Apakah kepala harus kita basuh bagian kanan dulu baru kiri enggak kan? Kepala. Kepala. Ya. Dan tidak disunnahkan akan kanan dulu padanya kepala bagi selain orang yang putus tangan. Karena orang yang enggak putus tangan ada dua tangan seolah-olah pemahamannya kanan dulu baru kiri kan? Enggak sunnah. Kalau bagi orang yang putus tangan itu memang terpaksa dia. Kadang nggak bisa sekalian. Coba kita lihat ada nggak di dalam. Mana? Aipiroksi itu. Benar kan? Ini ceritanya berarti pakai keran besar kah? Kalau airnya dikit ya kanan dulu. Summa ghaslu syukki aimana summa aisar. Kemudian disunahkan membasuh lepek pecah bagian ya. Bagian Syakku kanan, bacanya. kemudian bagian kiri. Yang punya bagian kanan kiri ya. Ya. Wadalkon dan ini sunahkan menggosok-gosok. Puik kalang. Wadalkon 5 tasiluhu yaduhu. Dan disunahkan menggosok-gosok bagi barang. Tasilu yang sampai akan barang oleh tangannya. Min badani daripada badannya. Khurujan karena keluar min khilafin man aujabahu daripada
khilaf orang-orang yang mewajibkannya. Kan yang menggosok. Ada yang mewajibkan gosok. Mandi aja kayak rumit banget ya. Padahal mah nggak rumit-rumit banget. Wa taslisun dan 3 kali. Sunnah kan dan disunahkan akan taslis. Lighusli jami'il badan, bagi membasuh seluruh badan. Seluruh badan. Bagi memandikan seluruh badan juga boleh. Lighusli jami'il badan, bagi mandi seluruh badan. Wadalku wa tasmiyatu wa dzikru akibahu. Dan disunahkan akan deluk. Oh, sunnah. Wadalki berarti. Dan disunahkan akan menigakan bagi basuh, mengucurkan air 3 kali sunnah ke seluruh badan. Menggosok juga 3 kali. Tasmiyati juga 3 kali kan? Ya, tasli lighusli jami'il badani, wadalki wa tasmiyati wa dzikri itu. Akibahu. Dan zikir sesudahnya mandi. Sesudahnya mandi juga zikirnya 3 kali. Akibat dzarab. Ya. Gak kelar-kelar mandi. Orang gosok aja 3 kali, mandi 3 kali coba. Sudah 3 kali juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatannya gitu. Coba lihat dulu. Bang rada aneh. Iya, benar 3 kali semuanya kan digosok 3 kali kan? Jelas-jelas 3 kali benar. Bismillah juga 3 kali. Bismillah. Ya, dulu salasan ya. Salasan ya. Kayak kelewat saya ngaji di bab sini, nggak ingat sama sekali ini sunnah 3 kali. Kalau mandi kita dipastikan berkali-kali, ya kan? Tapi kalau Bismillah kan nggak kebayang. Bismillah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah makan aja sunnah sekali. Wayah sulu fi raqidin, dan hasillah ianya mandi. Ianya 3 kali. Iya 3 kali fi raqidin, di dalam air yang tenang, bitaharuk dengan menggerak-gerakkan. Bitaharuk jamil badan, dengan menggerakkan seluruh badan. Salasan akan 3 kali. Kan 3 kali. Maqul ya. Ya. Wa illam yanqul qadamahi ila mawdi'i akhar. Dan sekalipun tidak berpindah qadamahi oleh akan. Dan sekalipun tidak berpindah ianya. Tidak memindahkan ya. Sekalipun tidak memindahkan ianya. Ianya apa? Ianya orang yang mandi. Ianya seseorang qadamahi akan tumitnya. 2 kakinya. 2 kakinya ila mawdi'i akhar, pada tempat yang lain. Jadi lu angkat dulu ya. Ya. Al-Aujah di atas pendapat yang Aujah. Aujah. Terus pendapat Aujah, Ashah, ini perbedaan tuh. Ya, gini, kalau Aujah katanya itu berarti pendapat sahabat Imam Syafi'i kan? Yang itu. Ashabul wujuh. Atau gini, Asah yang ini. Kalau Adhar berarti pendapat Imam Syafi'i. Kalau Asah pendapat sahabat Imam Syafi'i. Kalau Aujah berarti pendapat ashabil wujuh. Ya kan? Jadi orang-orang yang keren lah dari sahabat-sahabat Imam Syafi'i. Mudah-mudahan gitu. Aujah ashabil wujuh. Nah, itu kita harus kembali ke Muqaddimah Mali. Udah lupa. Wa istiqbalun lil qiblati wa muwalat. Wa istiqbalun lil qiblati. Dan disunahkan akan menghadap bagi kiblat. Wa muwalatin. Walatun kan? Dan disunahkan akan mualah. Berterus-terusan. Beriring-iring ya. Ya, beriringan. Enggak wajib berarti kan? Makanya boleh tidur kan? Ya. Mandi separuh badan tidur kan? Jadi mualah enggak wajib. Sunnah. Dan disunahkan tarkul takallumi. Meninggalkan berkata-kata. Ya. Bila hajatin, dengan ketiadaan hajat. Jadi la nih. Ya, ini la apa namanya? La yang selang antara jar dan majrur lah. Berarti la ini ghairu, bukan ghairu kan? Ada yang memaknain ya, la ismiyah kan? Bermakna ghairi. Bi ghairi hajatin ya. Ya. Jadi hadatnya tetap ini berarti jar dengan Pak. Jadi gini, kalau nggak salah di Kawakib, itulah sebenarnya la ismiyah. Cuma karena dia bentuk huruf, maka berpindah i'rab ke isim sesudahnya. Jadi langsung aja bi huruf jar la nafi hajatin majrur bibi ya. Itu aja langsung. Nah, tapi pada dasarnya kalau kita takwil bi ghairi hajatin memang. Tapi kenapa enggak i'rab di la? Karena dia mirip huruf kan? Jadi berpindahlah i'rab gitu. Kawakib. Wa tansyifun, dan disunahkan akan, ini apa lagi nih? Disunahkan meninggalkan kalam. Meninggalkan berarti tansyifin. Ya, meninggalkan. Bila uzri, dengan ketiadaan uzur. Jadi meninggalkan melapnya. Watarku tansyifin. Ngelap. Disunahkan akan mengelap bila uzri, dengan ketiadaan uzur. Enggak masuk. Langsung. Disunahkan akan mengelap. Enggak, ini meninggalkan mengelap. Kalau bisa jangan dilap, biarin. Ya, masuk enggak? Kayak wudu kan makruh kita lap kan? Berarti mandi juga sama kan? Berarti
Disunahkan akan tinggal ngelap. Kalau meninggalkan ngelap berarti tarku tansyifin. Tansyifin kita baca atah pada rakalumen. Kalau itu. Dan disunahkan akan meninggalkan ngelap. Tapi kita lihat dulu. Kalau mana meninggalkan ngelap berarti harus ngelap tuh. Enggak, sunnah tinggal ngelap. Sunnah jangan dilap. Jangan dilap sesudah mandi. Kalau nggak ada odor. Kalau ada odor kedinginan, kenapa kalau sunnah dan disunahkan akan mengelap? Berarti kan nggak boleh ngelap berarti. Disunahkan akan mengelap. Oh, berarti sunnah maka mengelap ya. Sunnah ngelap. Kalau berarti tinggal ngelap, berarti ya. Sunnah jangan ngelap kan? Ngelap. Tidak udri dengan ketiadaan uzur. Wa tusannu syahadatani al-muttaqaddimatani, dan disunahkan akan membaca dua syahadat. Al-muttaqaddimatani yang telah terdahulu keduanya. Ya, fi wudu'i pada wudu ya. Ma'ahuma beserta barang. Yang ada ya. Ma'ama beserta barang. Ma'ahuma yang ada ianya barang. Yang ada ia keduanya barang. Kemana-mana nih? Wudu dan syahadatani. Akibal gusli. Disunnahkan akan dua syahadah yang dahulu keduanya pada wudu bersama yang ada ianya bersamanya dua syahadah sesudah wudu, sesudah mandi ya. Sudah mandi juga sih. Sunat doa sesudah wudu. Ada tambahan lain, ini andalna kalau macam kan? Nah itu panjang ini mandinya aja sejam belum kelar. Wala yaktasila li janabatin aw ghairiha, dan bahwasanya tidak disunahkan mandi, benar? Dan bahwasanya tidak membasuh mandi. Disunahkan disunahkan bahwa tidak mandi ya karena junub. Nanti hukumnya ke depan baru ketemu nih kelihatan. Akhirnya atau selainnya junub, kalau wudu seperti wudu fima. Ini fi-nya muta'allaq pada ya kata sila kan. Fima irakidin, dalam air tenang. Enggak disunahkan wudu berarti itu. Sunnah jangan mandi junub di air yang tenang. Sama seperti wudu Sunnah tidak mandi junub di air yang tenang, tapi di air mengalir kah? Lam jas tabakhir itu. Air yang tenang yang tidak melaut yang tidak banyak Kalau air tenang banyak boleh mandi junub di situ. Kolam kah? Karena bi'ain min ainin ghairu jarin. Seperti yang air yang terbit dari mata air yang tidak mengalir. Nah, ini titik. Seperti selesai tadi sampai tadi. Enggak. Mungkin lapar on saya tadi cepatnya kan. Wa Allah yastagil. Disunahkan bahwa tidak mandi untuk junub. Disunahkan jangan mandi junub kah? Atau lainnya junub sama seperti wudu. Jangan mandi di mana? Dalam air yang tenang yang tidak banyak airnya air kah? Contohnya seperti air yang terbit dari mata air tapi tidak mengalir. Berarti air sedikit tergenang. Jangan mandi junub di situ kah? Walaupun dokulah tapi nggak mengalir. Itu. Sunnah jangan. Dia merusak air. Orang jadi jijik kah? Kecuali di kolam kita sendiri, coba ada nggak penjelasan? Yahtamilu anal kaf ditamsil lima arwakid. Yang disunnahkan tidak mandi kan? Tidak mandi dalamnya air, dan mungkinlah allazi yusanu ada amani fi badannya. Muhtamillah bahwa sungguhnya kaf itu litandir untuk perbandingan. Didasari atas bahwa sungguh murut dengan air yang tenang itu yang tidak mengalir dan tidak terbit, dan di atas titip tetap disunnahkan tidak mandi dalamnya air. Yang penting jangan mandi di air yang sedikit. Yang tenang. Kalau mengalir nggak apa-apa. Kalau air tergenang itu banyak juga nggak apa-apa. Berapa halaman lagi nyampe ke itu, San?